Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran surat Al-A'raf dan pagi hari ini kita sampai ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ikhwati rahimakumullah, setelah pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menegaskan, menjelaskan ancaman bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang senang melakukan dosa. Bagaimana diancam di dalam ayat-ayat sebelumnya, mereka akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka jahanam yang sangat mengerikan. Maka kemudian mulai dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, supaya balance, supaya imbang. Orang yang jahat mendapatkan siksa, sementara orang yang baik mendapatkan surga. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh adalah orang yang menjalankan syariat Allah dengan dua niat. Pertama, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus solihat. Dan iman dan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan. Ya, orang disebut beramal soleh kalau dia beriman. Orang melakukan suatu kebajikan disebut orang yang melakukan suatu kebaikan kalau dia adalah orang beriman. Sehingga kita jumpai banyak ya di dalam Al-Quran. Walladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini selalu terkait. Karena iman dan amal itu adalah satu kesatuan. Sehingga orang yang beriman, dia harus mewujudkan imannya dengan beramal. Tidak bisa disebut seseorang dia beriman, percaya kepada Allah, kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana cinta itu butuh pengorbanan. Sebagaimana percaya itu perlu pembuktian.
Kayak misalnya seseorang yang mengakui adanya akhirat, mengakui adanya malaikat, tapi dia tidak melakukan apa-apa di dunia ini, maka ini tidak disebut orang yang beriman. Bagaimana caranya? Ya, dia buktikan. Kalau dia percaya akhirat, ya dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, zakat, mengaji, berzikir, dan sebagainya sebagai bentuk apa? Wujud dari iman di dalam hatinya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi amal soleh yang Allah syariatkan itu adalah amal soleh yang tidak membebani, tidak di luar kesanggupan seseorang, ketidakmampuan seseorang. Kalau seseorang dalam dirinya tidak mampu melakukan suatu amal, maka sudah tinggal. Berarti dia tidak berkewajiban melakukan amal tersebut. Allah hanya membebani, Allah hanya mensyariatkan suatu perintah yang bisa dilakukan. Allah melarang suatu larangan yang bisa ditinggalkan. Ketika seseorang berat dalam arti ini tidak mampu, maka Allah akan ringankan, bahkan Allah akan bebas tugaskan dia. Contoh, ya. Ketika seseorang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka Allah berikan dia keringanan dengan duduk. Dia tidak bisa berdiri, padahal sholat umumnya berdiri. Tapi karena di luar kesanggupannya, maka karena mungkin dia sakit, atau karena memang cacat dia kakinya misalnya tidak ada, ya gitu. Maka syariat itu tercabut. Syariat sholat dengan berdiri itu tercabut. Dan kemudian diganti dengan semampunya apa? Duduk. Duduk nggak bisa, berbaring. Ini contoh. Berbaring pun tidak bisa, ya semampunya saja dia tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan kepala untuk salam kanan dan kiri, ya dengan isyarat saja. Ini contoh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Atau misalnya syariat puasa. Seorang tidak bisa berpuasa, maka bisa diganti dengan puasa di hari yang lain. Di hari yang lain juga tidak bisa. Misalnya orang jompo. Ya, orang jompo itu kan pas bulan Ramadan dia tidak bisa berpuasa. Nggak kuat dia. Orang jompo, orang yang sudah tua. Ya. Nggak kuat dia puasa. Mau diganti setelah Ramadan, ya dia makin jompo, makin tua. Makin tidak bisa melakukannya. Apa syariat yang Allah bebankan kepada dia? Apa yang disebut dengan membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Yang dibayarkan oleh dia dengan bagian dari harta yang dia miliki. Kalaulah dia tidak punya harta, ya sudah selesai. Puasa tidak perlu, bayar fidyah juga tidak perlu seandainya betul-betul dia, keluarganya, orang miskin. Jadi syariat itu tidak membebani. Kalau seseorang tidak mampu melakukan. Syariat itu adalah suatu yang mudah dilakukan oleh siapapun. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil. Ya. Dan ketika mereka karena suatu hal tidak bisa melakukannya, maka Allah maafkan. Allah ganti dengan yang lebih mudah. Itu maksud dari la nukallifu nafsan illa wus'aha. Atau contoh misalnya syariat berupa bayar zakat hanya bagi orang yang mampu. Tidak perlu seseorang itu nabung setiap bulan, menyisihkan hartanya, ya, kemudian mengurangi kebutuhan keluarganya dalam rangka supaya bisa membayar zakat. Tidak perlu. Apa yang tersisa dari hartanya, seandainya sudah sampai nisab, atau batasan minimal seseorang itu wajib membayar zakat. Kemudian sudah berlalu 1 haul, yaitu 1 tahun Qamariyah. Ya, dia tersimpan hartanya selama 1 tahun. Sudah baru dia bayar zakat. Yaitu 85 gram emas minimal.
Bayarnya berapa? Cuma 2,5%. Jauh lebih murah daripada bayar zakat yang bayar pajak yang sekarang itu sampai 12%. Dan bayar pajak itu nggak ada ukuran-ukuran nisab. Ya, semua orang bayar pajak. Kalau zakat hanya bagian nisab saja dan haul saja. Minimal 85 gram emas dan sudah 1 tahun. Ada orang yang setiap bulan penghasilannya cuma 1 juta, 2 juta, anaknya 5 misalnya. Saya bilang istri ya. Istrinya 1 biasanya kan. Nah, maka orang seperti ini tidak perlu dia bayar zakat. Apa? Untuk kebutuhan keluarganya tidak cukup. Agama ini begitu mudahnya. Apalagi haji. Ada orang sampai nangis-nangis tiap malam, ya Allah. Dia pengen haji. Padahal dia orang miskin misalnya. Padahal dia orang yang tidak mampu. Sudah fisiknya lemah misalnya. Allah sedikit pun tidak menginginkan atau memaksa seseorang menjalankan syariat yang dia tidak mampu menjalankannya. Demikian juga la nukallifu nafsan illa usaha juga bisa dimaknai dalam hal-hal yang lain. Seperti ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang kita dapatkan dari Allah adalah ujian yang sebenarnya kita semua mampu dalam menjalaninya. Mampu dalam menghadapinya. Cuma kadang manusia itu dia kurang sabar. Ya. Makanya sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangannya Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya Allah. Berupa ya, sakit, bencana alam, ya, mungkin kegagalan bisnis, ya, dan masalah-masalah lain. Itu harus sabar. Dan semua masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang itu pasti mampu dia hadapi. La nukallifu nafsan illa usaha. Soalnya sakit misalnya. Sakit. Semua orang itu diberikan sehat berapa lama, sakit cuma berapa lama. Dan semuanya mampu menanggungnya. Paling kalau nggak mampu mati dia. Iya kan? Dan mati itu bukan kehinaan. Mati seorang meninggal dunia bukan kehinaan. Semua orang akan meninggal dunia. Tanpa sakit pun seseorang kalau jatah hidupnya itu sudah habis. Juga akan meninggal dunia. Dan kemudian ada orang yang misalnya, kasihan ya si fulan dia sakit sampai tahunan. Allah maha tahu. Allah itu maha kasih sayang kepada siapapun. Meskipun seseorang itu sakit. Ya, meskipun seseorang itu sehat. Jatah umurnya sudah habis. Dia akan dipanggil oleh Allah SWT. Sehingga jangan sampai kita itu merasa terbebani dengan syariat ini. Syariat ini mudah. Pagi, antum tadi tahajud. Tahajud nyatanya mampu. Ya. Tidak ada yang kemudian para santri kemudian misalnya sakit atau kemudian tidak mampu bangun lagi ya, pagi ini ngantuk-ngantuk ya, wajarnya manusia. Sekarang misalnya kita sholat, alhamdulillah ya Allah berikan syariat mudah bagi kita, sholatnya hanya 2 rakaat setiap pagi, sholat subuh dan semuanya mampu. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah ashabul jannah. Penduduknya surga. Ya, orang yang melakukan kebaikan dan dia percaya kepada Allah, percaya akhirat, percaya kepada hal-hal gaib yang Allah sudah berikan informasi kepada kita semua, maka mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang dipercayai dan sesuai apa yang mereka amalkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah tuntunkan. Apa itu? Al-Jannah. Jannah itu kalau secara bahasa maknanya adalah taman, ya, atau kebun, atau sesuatu tempat yang banyak dengan pohon, banyak sungai, banyak suasana yang menyejukkan. Sehingga kemudian surga dinamai Jannah karena identik dengan hal tersebut. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan semoga kita semua termasuk di dalamnya akan dimasukkan Allah ke dalam surga hum fiha khalidun selama-lamanya.
Artinya selama-lamanya tidak akan keluar dari surga selama apapun. Ya. Atau sebentar apapun. Ya. Semua orang kalau sudah dalam tanda petik terlanjur masuk surga, ya, maka dia tidak akan keluar dari surga apapun yang dia lakukan di dalam surga. Mau jungkir jempalik di dalam surga, ya, mau tidur terlentang miring, mau lari-lari, mau jalan-jalan, mau guling-guling, mau melakukan apapun, ya, seseorang kalau sudah masuk surga, khalidun, saklawase, selama-lamanya. Nikmat yang Allah berikan kepada dia di dalam surga tidak akan tercabut, tidak akan terkurangi, tidak akan dikurangi porsinya, tidak akan dibagi kepada yang lainnya. Maka ketika seseorang sudah diinfo bagaimana jalur menuju surga, kemudian kok dia memilih jalur menuju ke neraka, maka inilah orang yang zalim sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya. Dia adalah orang rugi, dia orang yang menganiaya dirinya sendiri, ya kan? Dia yang mencelakakan dirinya sendiri. Udah tahu jalur menuju surga ini, malah dia menempuh jalur yang lain. Sudah dikatakan nikah itu halal, zina itu haram. Teh, susu, kopi halal, khamr itu haram. Sudah jelas. Halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Yang samar-samar antara keduanya. Yang samar biasanya menjurus kepada yang haram, tinggal juga. Ya. Kemudian diingatkan oleh para ulama bahwa dosa, berbuat dosa itu tidak selamanya hanya ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Malah kebanyakan orang berbuat dosa itu bukan melakukan kemaksiatan. Tapi apa kata para ulama? Termasuk perbuatan dosa yang banyak orang lalai adalah meninggalkan kewajiban. Dan ini kebanyakan orang menyangka bahwa itu bukan perbuatan maksiat. Dikiranya yang namanya maksiat itu minum khamr, berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Hanya sekedar itu, enggak. Ada dosa, ada kemaksiatan yang lebih berat. Karena orang merasa itu tidak berbuat dosa. Apa itu? Meninggalkan kewajiban. Karena memang kita Allah Subhanahu wa taala utus kita di dunia ini untuk beribadah. Ketika tugas tidak dijalankan, maka itu adalah sebuah kedurhakaan. Ada orang misalnya mengatakan, "Mas, saya kan tidak maling. Mas, saya kan tidak korupsi. Mas, saya kan tidak membunuh orang. Kenapa saya itu kok tetap masuk neraka? Padahal saya ini tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan itu." Maka dijawab, sampean tidak melakukan kejahatan, tapi sampean meninggalkan kewajiban. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Maka itu adalah jalur menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, banyak orang yang masuk ke dalam neraka Saqar, ketika ditanya kenapa sampean pada masuk neraka itu, mereka menjawab, karena kami dulu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Jadi kemaksiatan atau dosa itu dua. Yang pertama, meninggalkan kewajibannya Allah. Yang kedua, ia melakukan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang tidak sadar bahwa yang paling banyak dia langgar adalah meninggalkan kewajiban Allah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita semua surga yang kekal di dalamnya bersama dengan keluarga kita dan seluruh keturunan kita. Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khairu da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.